Baik, kita mulai lagi pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa patuhi protokoler kesehatan ketika Anda keluar rumah. Jangan bergerombol. Sering-sering pakai cuci tangan, sering-sering pakai masker ketika juga berada di luar ya. Ingat itu karena ini masih masa pandemi, supaya ya kita semua berharap supaya pandemi ini segera berakhir. Oke, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai self introduction ya. Setelah yang kemarin itu ada pembahasan tenses, yaitu 3 tenses itu, yaitu simple present, simple past, dan simple future. Nah, ketiga tenses itu nanti akan kita pakai dalam self introduction ini ya. Jadi ketiga tenses itu akan kita pakai dalam self introduction ini. Oke, sebelum saya masuk ke materinya yang lebih spesifik, saya perlu terangkan bahwa dalam speaking itu ada dua bagian atau dua elemen yang perlu Anda tahu ya. Jadi speaking itu ada dua elemen di dalamnya. Yang pertama ada fluency. Yang kedua ada accuracy. Ya. Kita ke fluency dulu ya. Jadi fluency itu adalah representasi dari kelancaran. Maksudnya kelancaran itu adalah kemampuan seseorang dalam hal menguasai banyak vocabulary. Kemampuan seseorang dalam hal menghafal banyak kata. Ya. Jadi memang dalam speaking itu vocabulary itu penting. Iya, memang penting karena kita membutuhkan banyak-banyak vocab ketika mau berbicara, sehingga ada kemungkinan kita bisa berbicara tanpa jeda. Ini mengingat ini adalah bahasa asing. Jadi ketika Anda mau mengutarakan sesuatu, karena mungkin Anda nggak tahu vocabnya, itu biasanya ngeblank dulu, kemudian ada jeda di situ. Nah itu salah satu tanda bahwa speakingnya itu fluensinya rendah. Untuk meningkatkan fluensi ya kita harus banyak menghafal vocab. Ya, jadi supaya pembicara termasuk saya, mungkin Anda juga ketika sedang berbicara dalam bahasa Inggris itu tidak blank ya. Itu fluency ya. Kemudian yang kedua ada accuracy tadi. Accuracy itu adalah representasi dari ketepatan atau ya kalau dalam bahasa kita akurasi gitu ya. Akurat atau tidaknya. Maksudnya adalah kemampuan seseorang dalam hal memakai grammar atau tata bahasa dalam speakingnya. Nah, yang kedua ini ya mau tidak mau kita harus paham mengenai grammatical dari bahasa Inggris ya. Grammatical kalimat paham, kemudian tenses yang dipakai dalam kalimat itu kita bisa pas dalam hal menggunakannya. Jadi ketika masa lalu ya kita pakai past tense misal, kemudian kalau masa depan kita pakai future dan seterusnya. Makanya yang kemarin yang diajarkan itu adalah simple present, simple past, sama simple future ya. Itu ini berkaitan memang ya. Nah, dalam page selanjutnya, dalam halaman selanjutnya nanti Anda akan mendengarkan contoh-contoh self introduction dari Australia, dari Amerika, sama dari British. Ini yang kemarin bertanya ya, apa sih bedanya American versus British? Ini Anda bisa dengarkan salah satunya ya, perbedaan dalam hal pronunciation atau pengucapan ya. Cara mengucapkan nanti beda, aksennya beda antara orang Amerika dengan orang British ya. Kemudian ya insya Allah saya sudah membuat slide yang berhubungan dengan American versus British itu. Setelah selesai nanti akan saya share ke Anda ya. Semoga bisa cepat selesai. Hello, my name is Tristan and I am 20 years old. I am an Australian. In Australia, when we meet a friend, we say, "G'day, mate." People refer to Australia as down under, but we call ourselves Aussies. I live in the city of Melbourne, in the state of Victoria.
I have one younger brother called Alastair and one younger sister called Vivian. My mother's name is Carmel and my father's name is Rob. I have 4 pets, 2 dogs and 2 cats. I work as an English tutor and gardener, and at university I study biomedicine. My hobbies include reading, writing, listening to music, singing, cycling, running, and playing Australian football with my friends. In Melbourne, many people like Australian football. In winter, we love the sport. Hello, my name is Cynthia and I'm from Los Angeles, California. I'm generally a pretty optimistic person, like to be around people. I have 2 brothers, Greg, who's 2 years older than me, and Dave, who's 5 years younger. They're both engineers, and so is my dad. He's also an engineer, and he owns his own software company. My mom teaches creative writing at UCLA. That stands for the University of California at Los Angeles. As for my hobbies, I like lots of different activities. I like swimming, playing the piano. I love theater, both acting and going to see performances. But one of my favorite activities is rock climbing. We sometimes drive out to the desert with friends and spend the weekend in a place called Joshua Tree. You can do either rope climbing or bouldering there. There are some amazing rock formations, and the sunsets are absolutely magnificent. Hello, my name is Lucy. I am 20 years old, but I will be 21 next week. I am English and I live in a little village to the west of London. I have 2 younger brothers called Matthew and Jamie. Matthew is 19 years old and Jamie is 17. When I was younger, we had lots of pets, a hamster, cats and lots of guinea pigs. Now we have just 1 cat called Alice. My mum and dad are accountants and they work in a nearby town called Reading. I have a very big family, which makes Christmas and birthdays very fun. One of my aunties lives in Australia with my uncle and 2 of my cousins. However, the rest of my family live near me, which is great. Baik, kita masuk ke slide yang ketiga atau halaman 3. Sebelum kita membahas yang halaman 3 ini, kalau Anda tadi kurang jelas dengan contoh-contohnya yang di halaman 2, diulang-ulangi sendiri ya. Jadi silakan Anda ulang-ulangi sampai Anda merasa jelas dengan contohnya yang di halaman 2 tadi ya. Ya kan? Ada sekali lagi dari Australia, kemudian dari Amerika, kemudian dari British. Anda bisa lihat nanti perbedaan pronunciation-nya bagaimana gitu ya. Oke. Kemudian saya masuk ke halaman 3 ini. Apa yang kita bisa simpulkan dari contoh tadi? Yang pertama kesimpulannya adalah use simple present tense to state your name, address, hobby, and your other real condition. Jadi simple present tense itu nanti dipakai untuk ya salah satunya kan menyebutkan fakta yang benar ya kemarin itu. Jadi kalau Anda mau menyebutkan nama, alamat, kemudian hobi dan seterusnya yang real itu pakai simple present tense. Ini juga berlaku untuk simple past tense, simple future tense ya, dipakai untuk yang sesuai dengan deskripsinya kemarin ya. Jadi ketika Anda misalnya ambil contoh mau bercerita mengenai masa lalu yang Anda ingat kapan terjadinya ya pakai simple past tense ya, dan seterusnya. Kemudian be communicative, don't make yourself like interrogating someone. Jadi ketika nanti menyusun self introduction itu jangan yang interrogative form. Jadi interrogative form itu adalah ya nanti self introduction Anda itu berbentuk interrogatif instead of communicative formnya. Yang baik itu tentu saja yang komunikatif ya. Nanti akan diterangkan mengenai komunikatif ini sama interrogatif ini di di PPTX yang berbeda ya. Kemudian pay attention to verb agreement. Verb agreement itu adalah apa? Iya, kesesuaian antara subjek dengan verb. Jadi ambil contoh, misal kalau they itu, misal kalau pakai to be
atau action verb, to be atau linking verb kemarin yang fungsinya sebagai verb adalah yang they ya, are. Misal seperti itu. She ya, he. Ya, saja tidak ya. She ya, is. He ya, is. I am. Nah, ini kalau linking verb ya. Nah, kalau yang action verb yang tunggal itu, misalnya he, it gitu ya, maka ditambah verbnya ditambah s, atau misalnya kalau go ya goes tambah es. Jadi kalau verbnya itu subjeknya itu tunggal, biasanya ditambah s atau es, kecuali I ya. Nah, kemudian yang apalagi ya, itu biasanya verb agreement itu memang banyak terjadi di tenses yang simple present tense ya. Itu mengenai verb agreement. Oke, kita membahas sampai di slide yang terakhir. Ini pasti sangat menyenangkan sekali ya. Oh sorry. Kita membahas exercise-nya ya. Jadi exercise-nya yang harus Anda lakukan untuk pertemuan kali ini adalah membuat introduction draft ya. Draft dulu aja dalam bentuk Microsoft Word tentu saja nanti ya, kalau ada yang bertanya. Dan jangan lupa Anda kasih identitas di atas ya. Oke, itu mengenai teknisnya. Tapi sekali lagi tunggu notifikasi dulu ya. Sebelum ada notifikasi jangan dikumpulkan ya. Pengumpulannya biasa, yaitu saya update dulu melalui LMS ya. Oke, saya kembali ke tugasnya ya. Jadi membuat introduction draft yang isinya ada your name, termasuk nickname juga. Saya rasa semua sudah tahu ya nickname. Kemudian ada your address, your hobbies, ya, your last education background, ya. Kemudian your reason why you choose your major now. Ini kalau your name itu saja pakai simple present tense. Your address adalah iya, itu kebenaran juga. Jadi simple present tense ya. Tapi Pak, saya sudah tinggal lama di situ. Iya, tapi kan Anda masih tinggal di situ sekarang dan kemungkinan masih akan tinggal di situ untuk di waktu yang akan datang. Ini normalnya orang loh ya. Orang tuh tidak mungkin pindah alamat setiap hari, nggak mungkin ya. Makanya dia disebut sebagai kebenaran umum tuh karena lama, ya. Lama terjadinya itu. Kemudian ada hobi. Hobi ini sama juga kayak address, yaitu pakai simple present tense ya. Karena juga hobi itu adalah apa yang Anda lakukan di masa lalu, dulu dilakukan, sekarang iya, di masa depan ya. Namanya hobi itu biasanya ya tetap dilakukan. Ya mungkin suatu saat dia jeda tapi tetap seneng sebenarnya ya. Itu namanya hobi. Oke. Ya sesuatu yang dilakukan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, itu biasanya disebut sebagai dengan kebenaran umum atau habit, juga bisa masuk di situ, biasaannya. Kemudian ada your last education background. Nah ini pakai ya tentu saja ya pakai simple past ya. Karena last education background itu pastilah Anda tahu kapan terjadinya ya. Di ijazah aja masih ada tahunnya ya, tahun keluar tahun masuk ya. Jadi itu masuk ke penggunaan tenses simple past ya, menceritakan masa lalu yang tentang waktunya, kapan terjadinya kita masih tahu. Nah, yang terakhir ini adalah memakai apa ini yang terakhir ini? Alasan ini. Ya, alasan Anda memilih jurusan yang sekarang ini ya tentu saja memakai. Kalau Anda bercerita mengenai alasan Anda itu adalah untuk masa depan, jadi cita-cita, oh saya pengen masuk begini karena saya masuk jurusan ini karena saya akan masuk ini di masa yang akan datang. Nah, itu pakai simple future. Tapi kalau alasannya adalah sebuah kebenaran umum atau sebuah fakta menurut Anda ya pakai simple present. Ya, saya rasa alasan itu pasti kalau tidak masa depan ya, sesuatu yang ada kaitannya dengan masa depan ya, sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran umum. Kalau alasan itu di masa lalu, ya berarti kalau pakai simple past tense ya, berarti alasan itu sekarang sudah tidak valid, karena simple past itu adalah berlangsung dimulai di masa lalu
kemudian juga sudah diakhiri di masa lalu. Jadi tidak boleh Anda memakai simple past untuk yang ini. Oke, saya rasa jelas ya penjelasannya mengenai tugas. Sekali lagi tunggu update dulu, tunggu notifikasi dulu via grup WhatsApp. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan Anda tanyakan melalui grup kita yang sudah dibentuk. Kenapa harus tanya di grup? Ya supaya yang lain kalau Anda ada pertanyaan, ada kesulitan, mungkin ada ketidakjelasan, kemudian Anda dapat jawaban, yang lain siapa tahu memiliki masalah yang sama bisa ya saja ya bisa dapat jawabannya sehingga bisa berguna untuk orang lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi, thanks for your attention. See you next meeting and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.